Ya, terus. Sekarang juga. Becasnya mana becas? Itu Nisa, Nisa. Oh, ya ini mau ditaruh di kulkas. Nah, udah. Habis. Habis. Mana mainannya Nisa? Oh, ini mainannya nih. Ntar yang beli nih. Ini bekas apa ya? Nih, Ini bersih apa kotor? bersih. Nih, maaf tangan kiri ya. Ya, tangannya kotor. Hey, Halo guys, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan aku Bidan Sobah. Sekarang udah malam, jadi aku lagi nyiapin makan malam buat suami dan anak. Kalau suamiku tadi ya makan telur dadar. Jadi kalau malam-malam kita menunya sederhana, seadanya aja di kulkas gitu loh teman-teman. Nah kalau siang atau sarapan tuh biasanya aku kalau sarapan kan bekelin, terus kalau siang aku masak gitu. Tapi kalau malam ya seadanya, terus anakku minta apa, terus suamiku ya mau makan apa gitu. Kebetulan kan hari ini libur, jadi aku masak-masak, pagi masak, siang masak, malam masak. Kalau misalkan suamiku kerja, biasanya kan berarti makan dari rumah ya, sarapan, terus nanti pulang baru makan lagi gitu. Kalau siang aku cuma sama Nisa doang. Anakku sekolah biasanya pulangnya sore. Jadi kalau siang aku sama Nisa di rumah. Nah ini anakku minta apa ya, ayam goreng tepung. Jadi udah aku bikinin. Aku mau beres-beres. Biasanya aku tuh kalau jam segini aku beres-beres. Soalnya biar pagi tuh mood gitu. Kalau misalkan pagi-pagi kita bangun, terus dapur udah bersih, udah rapi, cucian piring udah nggak ada, itu rasanya kayaknya moodnya bagus gitu. Tapi kalau misalkan kita pagi-pagi, terus lihat dapur tuh berantakan banget, nggak tahu ya, kayaknya moodnya itu kacau gitu. Terus kayaknya bikin suasana hari tuh tidak menyenangkan gitu loh guys. Jadi kita mau beres-beres dulu. Mau ya? Aku itu gak ada ART ya teman-teman. Nih, aku itu nggak ada ART. Jadi kalau misalkan aku mau masak, itu masak yang simple-simple. Terus kalau misalkan
beres-beres, nyuci, terus beres-beres rumah, ngepel segala macam. Aku biasanya dibantuin sama suami. Suamiku biasanya ikut bantuin beres-beres kalau malam atau pagi sebelum berangkat kerja gitu. Jadi ya kerja sama lah. Soalnya kan suamiku tahu ya, aku nggak ada yang ngebantuin. Terus anakku juga masih kecil. Jadi kan repot banget kalau nggak dibantuin. Makanya suamiku, apa ya, tahulah ikut membantu. Soalnya kan gimana ya, beresin rumah, terus merawat anak, pekerjaan rumah, gitu kan sebenarnya kan bukan kewajiban seorang wanita ya, tidak wajib dibebankan sepenuhnya ke wanita gitu. Bukan kodrat banget wanita terus ini loh kerjaannya harus ngurus anak, ngurus rumah, kayak gitu kan enggak. Seenggaknya apa yang bisa suamiku bantu ya bantu. Sebenarnya kan kodrat wanita itu kan ya hamil ya, melahirkan, menyusui. Nah, itu kewajiban wanita. Tapi kalau beres-beres kan bisa dibantu sama suami dan alhamdulillah sih suamiku tahu ya teman-teman bisa kerjasama. Jadi apapun di rumah ini ya prinsipnya kerjasama. Kalau misalkan kita bisa kerjasama, bisa komunikasi antara suami istri ya insya Allah apa ya beban kita itu tidak terlalu berat loh. Tapi kalau misalkan pekerjaan rumah dibebankan ke istri, anak dibebankan ke istri, apa ke istri, terus suami juga nafkah segala macem itu tugas suami. Jadi kayaknya di kotak-kotakan. Jadi menurut aku sih itu akan apa ya membebankan kedua belah pihak loh. Tapi kalau misalkan kita kerja sama dan sama-sama kerja, itu beban yang kita pikul itu walaupun berat, tapi kalau misalkan kita pikul sama-sama, insya Allah bisa kita selesaikan. Namanya berkeluarga ya teman-teman. Pasti ada lika-likunya. Aku juga bersyukur banget suamiku itu bisa menghargai apa yang aku lakukan. Contohnya masakan ya, aku masak apa aja. Suamiku tuh mau menghargai gitu, karena kan dari nikah, dari aku nggak bisa masak sama sekali, dan sekarang aku lagi belajar masak tuh, suamiku tahu. Jadi suamiku tuh menghargai banget lah usahaku untuk masak, terus menyajikan makanan, kayak gitu, bikin MPASI buat anakku. Terus suamiku tahu banget loh, tahu banget perjuangan aku nggak gampang gitu. Jadi benar-benar suamiku menghargai banget usahaku. Fadil katanya mau makan. Ini udah mateng. Makan dulu. Ini apa sih? Coba lihat aja. Oh, beruang. Ya, Dari siang nyambelnya beda-beda.
Siang nyambel mentah. Sekarang sambal kecap. Badak bertulak. Kalau makan itu kayaknya harus ada sambal. Soalnya kalau nggak ada sambal nggak sedap. Be. Be. Timus. Timus. Ini ayam filet. Terus dicelupin telur. Habis itu dikasih tepung Kentucky. Tepungnya aku suka yang merek Sasa. Padahal kalau yang merek Sasa itu enak gitu rasanya. Jadi hasil kayak gini. Ini tuh enak banget kalau dimakan pas panas-panas loh. Nggak kalah sama McD. Nggak kalah sama ayam KFC. Ini ayam bikinan aku. Ini judulnya ayam geprek kecap. Karena bikinnya tuh digeprek ini. Tahu ini. Ini. Kan? Ya kan namanya ayam geprek kecap. Menamakan sendiri. Makan apa aja tuh. Kalau kita sehat, makan apa aja tuh rasanya ya sedap. Terus Mana? Ini. Ya. Punya gitu ya. alhamdulillah. Nggak mau lagi. Dapur udah bersih, terus aku udah masak. Udah makan. Terus aku nanti mau racik. Nanti aku mau ngeracik sayur.
buat besok bekal suami sama anakku berangkat kerja, sama anakku berangkat sekolah. Malam ini aku mau beresin sayur sama daging ayam yang besok mau dimasak buat kalau pagi-pagi. Jadi misalkan ini daging ayam ya, jadi udah aku potong-potong dulu buat dimasak besok pagi. Jadi pas pagi-pagi itu nggak terlalu riweh. Terus ini juga sayur mau aku cuci dulu, terus aku potong-potong, terus aku taruh di kotak gitu. Jadi besok langsung dimasak gitu ya teman-teman. Habis dicuci, terus masukin kulkas lagi, terus pagi-pagi bangun tidur aku olah gitu. Kita potong-potong dulu. Ini aku beli daging ayam. Ini yang daging semua. Apa tuh namanya? Aduh. Apa tuh kalau yang daging doang? Filet. Filet, mau ngomong filet kok susah bener sih. Masya Allah, ini filet guys. Ini juga ujuk-ujuk suamiku tadi ke pasar, ternyata beli bayam. Jadi ya udah besok aku bikin. Satunya mana ya? Mau metikin bayam biar kayak orang-orang ya. Menurut aku sih terlalu banyak ini satu ikat. Jadi kita satu ikat ini segini, ini menurut aku terlalu banyak ya guys. Ini kalau beli di pasar nih segini 4.000. Murah ya. Murah dong. Kalau nanam sendiri ya lama. Tapi aku dulu pernah loh waktu rajin-rajinnya nanam. Aku tuh nanam bayam organik, terus tomat cherry, terus apa lagi ya? Cabe. Pokoknya waktu itu, waktu rumah ini belum dibangun, atapnya itu kan masih ada cor-coran gitu. Nah, itu aku manfaatin lahan itu, lahan di atap itu, lahan ini ya, ini nih, waktu rumah ini belum dibangun nih. Ini kan los gitu ya, los gitu, nggak ada tembok, nggak ada bener-bener los gitu, belum dibangun, baru dak doang. Nah, aku itu, wow, jatuh. Aku itu rajin nanam-nanam guys, karena pertamanya tuh, aku kan ke itu tuh, ceritanya aku tuh ke mall ya kan, biasa kan orang kaya kan ke mall. Nah, ternyata di mall biasa kan ada apa tuh yang sayuran organik gitu. Yang tahu lah pasti tahu kalau sayuran organik.
gitu-gitu kan pasti harganya lumayan ya, harganya mahal. Nah, di situ tuh aku kepikiran gitu, kenapa kita nggak nanam sendiri gitu loh. Akhirnya dari situ ya udahlah aku nanam sendiri. Aku nanam. Il, kenapa sih? Dil, bantuin Bunda dong, Dil. Ya, pengen main kali. Pengen main kali. Itu. Itu tuh. Tuh, itu. Oh, buka. Nah, awas guntingnya ambil. Biasa ya guys, kalau punya anak dua tuh kayak gitu. Ditinggal bentar berantem. Yang satu ada yang nangis. Kadang kita lagi mood banget mau masak. Ternyata dianya rewel. Ya nggak apa-apa lah. Saat-saat seperti ini tidak lama ya teman-teman. Kalau anak-anak kita sudah besar, ya aku yakin aku pasti kangen sama situasi kayak gini. Malah kalau misalkan diem tuh curiga lagi ngapain. Ya, ini masih seger ya teman-teman. Ini tuh ya karena aku rajin, karena aku adalah manusia yang rajin. Nggak ding. Ya kalau aku tuh orangnya fleksibel ya teman-teman, nggak terlalu paten. Wah, ini setiap hari tuh bekal, enggak juga. Kalau misalkan aku lagi rajin masak, aku bekelin gini-gini. Tapi kalau misalkan enggak ya catering, anakku catering di sekolah, nanti suamiku ya beli di sekitar kantor gitu aja. Fleksibel aja lah, nggak usah terlalu dibikin beban banget. Pagi-pagi harus bikin sarapan nih. Ya enggak juga, enggak kayak gitulah, fleksibel lah aku. Kalau rajin masak, kalau nggak mau masak beli gitu aja. Cuman enaknya masak itu satu, jadi sekali masak tuh bisa untuk satu keluarga gitu ya. Terus siangnya juga aku nggak perlu masak lagi, soalnya kan pagi-pagi aku tuh udah masak gitu ya teman-teman. Terus ya keduanya tuh ya yang jelas lebih hemat ya. Kalau di Jakarta itu, kalau makan kan nggak mungkin ya di bawah 10.000 sekali makan kan nggak mungkin ya, pasti di atas 10.000 sekali makan ya kan. Namanya di kampung masih ada yang 10.000, kalau di sini nggak. Kayak anakku aja kalau misalkan catering itu sekali makan itu kan 15.000. Nah, sedangkan anakku itu sampai sore, jadi 2 kali makan, jadi kan 30.000 gitu loh teman-teman. Nah, kalau kayak gini kan lumayan gitu kan. Biasa, jiwa emak-emak. Ya hitung aja, sehari 30.000 itu untuk cateringnya doang ya. Itu 1 minggu, selama 1 minggu tuh berarti berapa? Ya, belum uang sakunya gitu. Ya bukan hitung-hitungan sih. Ya, maksudnya apa ya? Tadi kan kita lagi cerita ya, tujuan kita masak. Terus lebih higienis kan, yang jelas kita kan tahu ya untuk anak kita, untuk suami kita apa kayak gitu. Jadi kan, oh lebih tahu nih komposisinya, kualitasnya, minyaknya kayak gitu ya. Ya nggak sih guys? Ya nggak guys? Pasti kan kita kalau misalkan untuk anak, untuk keluarga gitu kan pasti kan memilih yang terbaik. Nah, ini aku udah, terus aku mau
Sebenarnya aku dari kemarin itu bingung aku bikin vlog apa. Iya, sudah. Ini nih. Nih kan. Ayam filetnya aku potong-potong dulu, guys. Sesuai selera aja lah ya. Mau seleranya gede, kecil ya terserah. Karena ini kita nggak lagi ikut Master Chef ya. Kita itu lagi masak sekarepe dewek. Ya begini kalau mak masak sekarepe dewek ya kayak gini. Mau panjang-panjang, mau kecil-kecil. Terserah. Kita harus memotongnya dengan sekuat tenaga. Ini kan kalau misalnya kita udah potong-potong, terus kita udah cuci, terus kita masukin ke kulkas. Jadi pagi-pagi bangun-bangun, kita nggak perlu motong-motong lagi, ya nggak sih? Ya nggak. Tapi coba bayangin kalau misalkan kita pagi-pagi harus motong-motong kayak gini dalam keadaan ngantuk parah ya. Itu impossible ya, kayaknya nggak mungkin gitu. Guys, enggak sih guys. Nah, anakku tuh lagi suka ayam ditepungin kayak gitu. Jadi sebagai ibu yang baik dan solehah gitu, kita berusaha untuk memenuhi kesukaan si kecil. Ya? Ya nggak ya? Ini juga udah udah dibersih-bersihin sesuai dengan kodratnya. Aku itu dari kecil tuh nggak bisa masak loh teman-teman. Bisa masak itu setelah berkeluarga. Jadi mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah dan tidak sesuai dengan kriteria Anda. Tapi ya inilah aku. Kayaknya udah dulu ya teman-teman, karena kayaknya anakku udah rewel, terus minta bobo, jadi ya sudahlah. Kita akhiri saja video malam ini. Semoga video ini bermanfaat buat semuanya. Sampai jumpa. Dadah.